Halo guys, ketemu lagi dengan video rekap data pakai MySQL. Ini video ketiga ya. Video pertama untuk cara install, video kedua untuk membuat database-nya atau rumah besarnya. Nah, sekarang video ketiga yaitu mengenal tabelnya. Jadi kita akan analoginya kayak kalau database itu kan kayak rumah gedeannya, tabelnya itu seperti kamar-kamarnya lah yang di dalam rumahnya itu. Jadi kita akan belajar membuat table, menampilkan table, melihat struktur tabelnya, mengganti struktur tabelnya, membuka table, menghapus tabel. Di situ kan akan kita pelajari di video ketiga ini. Oke, ini MySQL kliennya udah gue buka, tinggal gue enter aja karena gue nggak pakai password. Oke, di sini sudah keluar MySQL command line-nya. Nah, untuk database-nya kemarin kita udah belajar cara membuat database ya, yaitu bagaimana create, caps lock-nya nyala, gue matiin dulu. Nyala juga sebetulnya nggak ada masalah ya, tapi gue lebih suka kalau caps lock-nya mati. Create database coba satu. Oke, titik koma seperti biasa diakhiri dengan titik koma ya. Oke, query oke, satu reflected, berarti database coba satu sudah berhasil kita buat. Coba kita lihat show databases. Oke, di dalamnya sudah ada coba satu, sudah muncul ya. Lalu bagaimana kita masuk ke rumah coba satu ini? Kita pakai perintah kemarin seperti apa, masih ingat? Use coba satu. Oke, database change, berarti kita sudah masuk ke dalam rumah coba satu ini. Sekarang kita akan membuat kamar-kamar atau table-table di dalam rumah coba satu ini. Misalkan kita mau buat data pribadi ya. Oke, kita coba nama tabelnya itu, nama kamarnya itu data pribadi. Create, perintahnya create table, create spasi table, lalu data pribadi, data prib gitu ya. Nah, berikutnya kita pakai kurung buka. Dalam kurung buka ini akan kita membuat field yang ada di dalam tabel data prib ini. Oke, kita coba, kita enter aja. Nah, kita coba masukkan pertama apa, nama, misalkan nama. Nah, nama itu kita struktur tabelnya apa yang kita mau masukkan. Nah, kolomnya misalkan biasanya tipenya apa, karakter. Nah, biasanya saya pakai variabel karakter atau varchar. Bisa juga char juga bisa. Coba kita pakai char ya, karakter. Nah, panjangnya berapa kolom, misalkan kita bikin nama, kita bikin 10 aja. 10 itu artinya length karakternya ya, ada 10 karakter gitu ya untuk nama. Oke, nama, lalu kita lihat, kita lanjutkan tanggal lahir, nah ini tanggal lahir ini kita nggak bisa pakai spasi, kita harus ada underscore-nya. Kalau pakai spasi itu akan ditolak oleh sistem. Coba kita coba ya, tanggal spasi lahir, tipenya, tipe fieldnya misalkan karakter, ini misalkan 10. Oke, jangan tanggal lahir lah ya, tempat lahir misalkan, tempat spasi lahir ya. Coba karakter lalu 10 juga misalkan. Nah, ini karena tadi sudah ada kurung buka yang di atas ini, nah kita harus diakhiri dengan kurung tutup juga ya. Oke, lalu titik koma. Nah, akan ada informasi sintaknya error
dekat dengan lahir, karena tempat lahir itu harus dituliskan dengan tempat underscore lahir. Itu yang bisa dibaca oleh MySQL. Oke, kita coba lagi. Nah, create table, kita enter, kita tulis nama, karakternya 10, lalu tanda koma ya. Jadi setiap field nanti membuat field dalam table itu kita harus akhiri dengan tanda koma, kecuali field yang terakhir seperti itu ya, koma tempat lahir. Tadi tempat lahir seperti ini kita buat underscore ya, sudah kita buat underscore. Oke, kita lihat dulu tempat lahir juga karakternya ada 10, lalu sudah ada kurung tutup, lalu kita akhiri dengan titik koma, kita enter, query oke. Artinya kita sudah berhasil membuat tabel. Oke, nah bagaimana kita melihat tabel yang kita buat ini sudah berhasil atau tidak? Tabel data prep ini ya, data prep yang ini sudah berhasil kita buat. Kita tinggal ketikkan perintah show spasi table. Kita coba. Oh, ternyata ada kesalahan. Kita lihat. Oh, ternyata untuk melihat table itu harus ada huruf S di belakangnya. Show tables. Oke. Nah, akan terinfo di situ tables in coba satu. Coba satu itu artinya nama database-nya atau rumah besarnya. Nah, di dalamnya ada satu table yang bernama data pribadi, data prep ya. Itu artinya kayak kamarnya gitu. Lalu bagaimana di dalam kamarnya itu kan kita tadi sudah buat juga di dalam tabelnya itu ada fieldnya, itu ada dua field ya, nama dan tempat lahir. Bagaimana kita melihat melihat nama dan tempat lahirnya itu, karakternya berapa banyak yang kita buat tadi? Kita pakai perintah deskripsi, dari kata deskripsi ya, des spasi nama tabelnya tadi kita apa, data prep ya, data prep, lalu titik koma. Nah, di sini kita akan melihat struktur dari tabel itu. Untuk fieldnya namanya nama dan tanggal lahir, tipenya karakter, ada 10 karakter. Jadi nanti bisa memasukkan nama paling banyak 10 karakter. Misalkan Iwan Nugraha Adi Susanto. Nah, itu pasti akan tidak bisa karena itu udah panjang banget ya, 10 karakter. Jadi seperti itu. Jadi maksimum namanya itu 10 karakter. Misalkan Iwan S gitu. Itu masih masuk kan, Iwan spasi S. Iwan itu Iwan 4 lalu spasi 5 lalu S 6. Jadi hanya 6 karakter itu masuk gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa untuk membuat table caranya seperti itu. Jadi kita buat create tablenya itu, lalu kita masukkan nama fieldnya beserta tipenya, lalu panjang karakternya. Untuk melihat table yang kita buat itu kita pakai perintah show table di sini. Oke, untuk melihat deskripsi table yang tadi sudah kita buat, di sini create nama, karakter, tempat lahir, karakter, kita pakai perintah deskripsi, lalu nama tabelnya, lalu tanda titik koma, seperti itu. Oke, ini video ketiga ini kita untuk membuat table, lalu show untuk menampilkan table, lalu melihat deskripsi dari table yang kita buat. Di video berikutnya akan kita pelajari
bagaimana mengganti struktur tabelnya. Misalkan menambah field baru, di sini kan ada fieldnya hanya nama dan tempat lahir. Nah, kita akan mau tambahkan lagi, mungkin nama, tempat lahir, lalu alamat misalkan. Atau kita menambahkan primary key, atau kita mengubah dari cara karakternya yang 10 ini kita ubah menjadi 20 gitu. Bagaimana caranya? Kita saksikan di video berikutnya. Terima kasih teman-teman.